Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman onlineku semuanya. Ketemu lagi ya, berbagi resep lagi. Dan pada kesempatan kali ini aku mau berbagi resep dengan teman-teman onlineku semua, yaitu ikan masak rica-rica, terus kemudian dikasih santan. Dan Masya Allah ya, ini tuh enak banget, lezat, gurih. Pokoknya teman-teman semua wajib cobain resep menu ini ya. Dan untuk campurannya itu pada kesempatan kali ini aku menggunakan kentang ya. Teman-teman juga bisa menggunakan campuran yang lain sesuai dengan selera. Yuk ikuti videonya. Oke, di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya ya, yaitu lebih dari 1 kilogram ikan, dan ini saya biarkan utuh ya. Ini udah dibuang perutnya, dibuang insangnya, dan juga sudah dicuci bersih. Lalu sudah saya sayat-sayat agar nanti bumbu marinasinya ini meresap sampai ke dalam ya. Ini bumbu marinasinya aku hanya menggunakan jeruk limau kunci dan juga 1 sendok teh garam ya. Lalu kemudian nanti kita diamkan kurang lebih 15 menit sampai setengah jam untuk ikannya ini. Lalu akan kita goreng, tidak sampai benar-benar garing ya, menggorengnya cukup sampai matang saja untuk kedua sisinya. Jadi asal kokoh saja ikannya ya, agar nanti tidak mudah hancur. Lanjut di sini bumbu-bumbunya yaitu 50 buah cabai merah keriting, 35 buah cabai rawit, 4 buah tomat merah berukuran sedang, 5 buah kemiri, 10 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 2 ruas telunjuk kunyit, 1 ruas telunjuk jahe, 1 ruas jempol laos, 1 batang sereh, 4 lembar daun salam, dan 1 lembar daun jeruk. Untuk daun jeruknya teman-teman bisa boleh tambahkan ya kalau mau lebih harum lagi. Dan untuk bumbu selanjutnya di sini ada 1 sendok makan munjung ketumbar halus. Teman-teman bisa gunakan ketumbar butiran jika tidak ada ya. Lalu kemudian 1 ruas jempol asam jawa dan 1 saset santan instan, serta 1 mangkok air atau secukupnya ya. Dan juga 300 gram kentang yang sudah dicuci bersih, dipotong lalu direndam agar getahnya itu benar-benar hilang. Oke, untuk langkah pertama di sini kita akan goreng terlebih dahulu untuk ikannya yang sudah kita marinasi tadi. Dan sambil menggoreng ikan kita akan haluskan dulu untuk bumbu rica-ricanya ini, kecuali daun jeruk dan daun salam, serta serehnya ini akan saya geprek saja nanti ya. Untuk memblender bumbu halusnya ini, pertama-tama di sini saya akan meletakkan tomat yang sudah dipotong kecil-kecil terlebih dahulu sebelumnya di dekat mata pisaunya ya. Tujuannya tomat ini nanti akan saya gunakan sebagai bahan untuk membantu mempermudah proses pelumatan bumbu-bumbu lainnya ya. Teman-teman juga bisa menambahkan air atau minyak, tapi karena ini bumbunya untuk ditumis, jadi saya tidak ingin bumbunya ini berair ya, agar memudahkan dan mempercepat proses menumis bumbunya nanti. Dan di sini saya juga menambahkan kurang lebih 1 sendok makan garam. Garamnya ini bisa ditambahkan nanti saat proses menumisnya ya. Jadi saya menambahkan di awal sama saja ya untuk proses penambahan garamnya. Dan ini bumbunya sudah sangat halus dan kering tanpa cairan sama sekali karena kita menggunakan tomat sebagai bahan pelumatnya ya. Nah, lalu kemudian bumbu halusnya ini kita tumis dengan menggunakan minyak yang sudah agak panas secukupnya. Lalu kemudian masukkan juga untuk daun salam, serai geprek, dan daun jeruknya. Daun jeruknya bisa dibuang terlebih dahulu ya untuk tulang tengahnya, bisa juga tidak seperti ini. Lalu kita tumis bumbunya sampai benar-benar mateng, sampai benar-benar harum dan tidak tercium lagi aroma langu ya. Dan untuk sisa bumbu yang tersisa di blendernya ini kita tambahkan air yang 1 mangkuk tadi. Lalu kemudian kita berikan asam jawanya, tujuannya di sini kita untuk membantu melarutkan asam jawanya ya. Nah, di sini untuk efisiensi waktu ya, jadi saya menumis bumbu rica-ricanya itu sambil menggoreng ikannya.
Jadi nanti ketika ikannya udah mateng semua dan bumbunya pun udah ready ya, dan ini bumbunya udah tercium harum banget dan juga udah mateng karena ini bumbunya udah kering dan udah terpisah dari minyaknya, dan ini siap untuk kita tambahkan air. Setelah kita tambahkan air, lalu kemudian kita masak bumbunya ini sampai airnya itu benar-benar mendidih, sampai bumbunya benar-benar tanak dan aroma bumbunya itu benar-benar harum dan benar-benar tidak ada lagi aroma langu ya, kurang lebih 1 menitan. Setelah itu baru siap untuk dimasukkan ikan-ikan yang sudah kita goreng tadi. Berikut juga potongan kentang yang sudah kita rendam tadi. Jadi untuk ikan dan potongan kentangnya ini usahakan harus benar-benar terendam agar bisa matang dengan sempurna, dan gunakan api sedang cenderung kecil saja, tujuannya agar kentangnya bisa matang dengan sempurna dan bumbunya bisa meresap dengan sempurna ke dalam ikannya serta nanti tidak gosong di bagian bawahnya ya. Lalu setelah itu kita tutup, lalu setelah kita tutup nanti baru kita buka setelah kira-kira kentangnya matang. Dan ini ya, setelah kurang lebih 5 menit kita masak ikan dan kentangnya bersama kuahnya dengan keadaan tertutup rapat tadi ya. Ini kita buka tutupnya dan kita cek. Apabila kentangnya ternyata sudah matang, lalu ini siap untuk kita koreksi rasa ya. Dan ini ketika saya koreksi rasa, ternyata untuk asinnya itu sudah pas dengan 1 sendok makan munjung garam yang saya beri di awal tadi saat menghaluskan bumbunya ya. Lalu kemudian untuk bumbu rica-rica ini saya tambahkan kurang lebih 1 sendok teh gula pasir dan juga setengah sendok teh kaldu bubuk, bebas ya mau gunakan kaldu bubuk rasa apa saja, dan juga 1/4 sendok teh MSG atau mecin, opsional, boleh di skip jika teman-teman tidak mau menggunakan MSG. Dan setelah semua seasoningnya kita tambahkan, lalu kemudian terakhir tambahkan santan instannya, lalu kemudian kita biarkan santan instannya ini larut secara merata bersama kuahnya. Harus berhati-hati ya, jadi jangan benar-benar diaduk karena takutnya nanti ikannya itu akan hancur. Lalu setelah santannya tercampur merata dengan kuahnya dan meresap ke ikan dan kentangnya serta sudah kita koreksi rasa dan rasanya udah benar-benar pas, lalu kemudian ini siap untuk kita matikan api kompornya dan kita pindahkan ke piring saji. Dan ikan masak santan bumbu rica-rica kita pun siap untuk dinikmati bersama keluarga tercinta. Ini dimakan dengan nasi anget, Masya Allah enak banget ya, dijamin bikin boros nasi dan bikin tambah-tambah makannya. Jadi semoga berkenan ya dengan resep ini karena resepnya recommended banget. Semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat. Serta mohon maaf untuk semua kekurangan ya. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang udah selalu mensupportku ya, yang udah nonton videonya, like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channelku, mohon sekali bantuan dukungannya ya, agar channelku ini bisa lebih berkembang sehingga aku bisa menjadi lebih semangat dalam berbagi setidaknya sedikit ilmu dalam memasak dalam setiap video yang aku share ya, dengan cara bantu subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Terima kasih, semoga menjadi amal jariah, amin amin ya robbal alamin. Dan sampai berjumpa di video-video resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.